Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Wasyifana, NIM 19174050557 dari kelas 5 PKMIP dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan aplikasi statistik yaitu SPSS. Langsung saja di sini kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian di sini telah muncul menu data view dan menu variable view. Kita pilih dulu ke variable view. Nah, di variable view di sini kita menuliskan variabel apa saja yang akan kita cari. Di sini saya memisalkan dengan variabel pretest. Untuk yang kedua yaitu dengan variabel test. Jika sudah seperti ini, kita rubah desimal menjadi 0. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale. Begitu juga dengan post-test, kita ubah desimal menjadi 0. Kemudian measure-nya juga scale. Sudah seperti ini, mengapa kita memilih measure-nya itu scale? Karena kita memperoleh data tersebut dari hasil pengukuran dengan menggunakan metode tes. Kemudian langsung saja kita masuk ke menu data view. Di data view kita sudah dimunculkan dengan menu pretest dan menu posttest. Kemudian kita menuliskan data-data yang sudah kita ambil. Nah, saya di sini sudah mempunyai datanya. Maka dari itu, karena kita sudah mempunyai datanya, kita tinggal kopikan. Kita copy semua datanya. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke variabel pretest dan posttest. Kita klik kanan dan kita paste. Ini merupakan cara yang cepat dan mempermudah untuk mengisi semua tabel pretest dan posttest. Jika teman-teman mau mengisinya dengan cara manual, tidak apa-apa, itu bisa, akan tetapi akan memakan waktu yang lebih lama. Setelah itu kita masuk ke menu Analyze, kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita klik Frekuensi. Nah, di sini variabel apa yang akan kita cari adalah yang dimasukkan. Di sini saya akan memasukkan data pretest, kemudian klik tanda panah, kemudian kita atur di statistik. Di sini di menu statistik kita akan mencari informasi apa saja yang akan kita peroleh. Maka di sini saya akan mencari quartiles, mencari cut points for equal groups, percentile, dan lain-lainnya. Maka di sini saya akan centang semua untuk memperoleh informasi dari ini. Kemudian persentil kita isi dari 10, kita klik add, sampai 90 ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengklik add. Jika sudah seperti ini, kita sudah mencentang semua pilihan-pilihan ini untuk memperoleh informasi yang akan kita dapatkan. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita memperoleh hasil output dari variabel pretest dan posttest yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu kita klik di frekuensi ini, kemudian kita kopikan ke tempat lain. Setelah di-copy, kita pastekan ke sini. Setelah kita paste, maka di sini kita akan memperoleh hasil seperti yang sesuai kita centang tadi. Di sini ada mean, ada median, ada
range, dan terdapat nilai minimum dan maksimum. Nah, setelah itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita melakukan perhitungan awal dengan memanfaatkan analisis deskriptif sebelumnya yang sudah kita peroleh tadi. Ini yang sudah diperoleh. Kemudian kita menghitung dan mencatat dari range, nilai minimum, nilai maksimum, sehingga dari data yang sudah dikopi, kita ambil data pretest dengan melihat range-nya, terus banyak kelas ataukah yang bisa kita ambil dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N itu apa? N adalah banyaknya data. Maka di sini banyaknya data saya itu adalah 23. Kemudian kita mencari panjang kelas terlebih dahulu dengan rumus range dibagi banyak kelas. Maka di sini nanti rumusnya adalah range 55 dibagi banyaknya kelas adalah dengan perhitungan sebelumnya tadi. Kemudian dari data ini saya memperoleh range tuliskan di sini supaya tidak bingung. Range kita memperoleh nilai 55. Kemudian untuk banyak kelas kita memperoleh ya teman-teman jangan lupa ya untuk mencari banyak kelas itu dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Maka ini saya akan menuliskan 1 plus 3,3 log 23 dengan hasil 6. Kemudian untuk panjang kelasnya, panjang kelas kita bisa memperoleh dengan rumus range dibagi dengan banyak kelas atau ya teman-teman. Maka di sini saya memperoleh hasil 10. Kemudian di sini sudah dimunculkan dengan nilai maksimum 30 dan nilai maksimum 85. Maka kita mencari interval atau panjang kelas dengan dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita nanti akan membuat kelas sebanyak 6 dengan panjang kelasnya itu atau selisihnya itu 10 ya teman-teman. Yang pertama yaitu karena di sini nilai minimumnya 30, maka kita mulai dari kelas 29 sampai ini 10. Jadi 29 sampai 38. Untuk yang terakhir yaitu 79 sampai 88. Ini sudah benar ya teman-teman karena kelas terakhir nilainya 88 dan di sini nilai maksimum 85, jadi selisihnya tidak terpaut jauh. Setelah kita memperoleh data tersebut, kita kembali lagi ke SPSS kita. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita ke menu data view, kemudian kita klik transform, dan ingat-ingat ya teman-teman, kita di sini memilih record into different variables. Kemudian kita masukkan yang pretest dengan nama pretest in. Ini kita tidak bisa menggunakan spasi ya teman-teman. Kemudian kita label dengan misal int
interval interval pretest. Dan kita klik change. Kemudian kita ke old and new values dengan memilih range. Kemudian kita menuliskan satu persatu dari kelas yang sudah kita peroleh di sini ya teman-teman. Di sini kita masukkan dengan satu persatu. Misal untuk yang pertama yaitu 29 sampai 38. Kita klik. Ini value-nya kita tulis 1 karena ini nomor 1 adalah 9 sampai 38. Gitu juga seterusnya sampai banyak kelas yang teman-teman peroleh nanti ya. Setelah semuanya terisi dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini hasil yang sudah kita peroleh. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Di sini masih berbentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke ke menu variable view. Di sini sudah terdapat variabel baru yaitu pretest in. Kemudian kita rubah desimal menjadi 0. Karena di sini sudah ada label interval pretest, maka values-nya kita rubah menjadi kelas yang sudah diklasifikasikan tadi. Kita menulis satu persatu. Value-nya 1 dengan label 29 sampai 38. Kemudian klik add. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus setelah menuliskannya di sini kita harus selalu mengklik add. Yang kedua yaitu 58. Kita klik add. Yang ketiga kita memasukkan 59. Yang terakhir, yang keenam yaitu 79 sampai 88. Kita klik kemudian kita klik OK. Kemudian di sini measure-nya sudah benar ya teman-teman. Di sini measure-nya menggunakan nominal. Kemudian setelah itu kita masuk ke data view lagi. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk langkah yang terakhir dalam membuat tabel distribusi frekuensi, kita masuk ke menu analyze lagi, kemudian ke descriptive statistik, kita pilih yang frekuensi. Nah, karena di sini kita mau mencari
pretest in atau interval pretest, maka kita keluarkan saja data pretestnya, kemudian masukkan interval pretest. Statistik, kemudian kita klik continue saja ya teman-teman. Mohon maaf, karena untuk mencari hasil akhir, maka kita buang saja dan continue, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman data yang kita peroleh, data tabel distribusi frekuensi yang kita peroleh dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.